Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Apa kabar Pak wabarakatuh. Sultan? Alhamdulillah sehat Ibu. Semangat Semangat. guru penggerak. Salam guru penggerak. Pasti Bu. Ya. Semangat Salam berbulan bulan. sehat dan salam bahagia selalu. Alhamdulillah sehat selalu dan bahagia selalu. Oke Pak Sultan, senang hari ini berjumpa dengan Pak Sultan. Iya, alhamdulillah. Baik Pak Sultan, hari ini sesuai dengan kesepakatan kita, Ya. Ibu melakukan pendampingan individu pertama dengan Pak Sultan Ya. sebagai PDP. Untuk itu Ibu ingin menanyakan beberapa hal. Pertama yaitu terkait dengan proses pembelajaran di bulan kedua ini. Iya, baik Bu. Yang ingin Ibu tanyakan, apa saja proses yang sudah berjalan 1 bulan terakhir ini Pak Sultan? Oke, baik Ibu. Selama 1 bulan terakhir ini tentu ada 2 target saya. Yang pertama itu target untuk siswa dan target untuk guru. Karena kan tentu dalam melakukan reformasi atau perubahan dalam pendidikan, tentunya di sekolah saya itu untuk siswa itu saya melakukan bagaimana siswa dapat mengetahui apa sih itu profil pelajar Pancasila. Itu target kedua saya. Setelah di bulan pertama belajar berpusat pada murid, nah pada kesempatan yang kedua ini saya fokuskan pada profil pelajar Pancasila. Itu yang sudah saya ajarkan. Kemudian yang kedua untuk guru, saya mengajarkan ditantang untuk berkolaborasi. Nah, alhamdulillah sudah saya laksanakan. Selanjutnya Pak Sultan, rencana tindak lanjut dari pendampingan sebelumnya? Ya benar, sebenarnya ini yang sudah saya lakukan dengan rencana tindak lanjut sejalan. Karena memang rencana tindak lanjut sebelumnya itu saya memang ingin memfokuskan pada murid dan guru. Nah, pada murid itu saya fokuskan memang benar di profilnya, dan untuk gurunya di kolaborasi. Nah, itulah dia sejalannya. Selanjutnya Pak Sultan, terkait dengan rencana tindak lanjut ini, hal-hal yang dianggap sebagai capaian selama 1 bulan terakhir ini. Iya, benar. Capaian saya selama 1 bulan terakhir ini tentu ya dari apa yang sudah saya ajarkan di kelas, apa yang sudah saya beri wawasan kepada guru, tentu itu capaian. Nah, capaian saya itu yang pertama kalau untuk siswa mengetahui apa itu profil Pancasila, dan saya tidak memaksakan siswa untuk tahu semuanya. Untuk tahu memang harus tahu, tetapi perlahan. Misalnya dalam bulan ini saya mengajarkan gotong royong. Nah, itu dia untuk yang capaian untuk siswanya, dan gurunya tetap saya lebih suka ke kolaborasi karena saya melihat kolaborasi di sekolah saya masih kurang. Ya, alhamdulillah Ibu sangat bangga ya atas kemajuan dan capaian yang Pak Sultan lakukan selama 1 bulan terakhir di proses pembelajaran bulan kedua ini. Semoga kedepannya juga semakin lancar dan baik. Oke Pak Sultan, kita sebelum melanjutkan tentang diskusi tindak lanjut hasil karya pertama, Ibu ingin menyampaikan yaitu tujuan pendampingan kita hari ini itu Pak Sultan adalah pertama ada 2 ya. Pertama yaitu refleksi dan berdiskusi tentang umpan balik yang diberikan oleh rekan sejawat. Selanjutnya yaitu tantangan penerapan aksi nyata pada modul 1.1 dan modul 1.2 kemarin. Untuk ini mari kita lanjutkan Pak Sultan diskusinya, yaitu umpan balik dari rekan sejawat gitu ya. Apa pendapat rekan sejawat Bapak ketika meminta umpan balik mengenai praktek pembelajaran Bapak di kelas? Oke, baik Ibu. Ini umpan balik yang saya temui tentunya mungkin berbeda dengan teman-teman yang lain ya. Mungkin saya yang di sekolah saya sendiri tentu ada semacam umpan balik, itu namanya umpan balik ya. Tidak selamanya baik ya Bu ya. Jadi saya menemukan ada beberapa umpan balik yang memang dari rekan sejawat itu yang memang
masih dibilang negatif tidak, tapi memang apa adanya. Ya, misalnya masih terlihat adanya kekurangan, tentu itu respon yang akan kita terima. Nah, ada juga pendapat rekan sejawat itu yang memang sangat bahagia dengan adanya aksi nyata. Oke. Terkait dengan itu Pak Zulkan, bagaimana Bapak meminta umpan balik kepada rekan sejawat Bapak? Nah, cara saya untuk meminta umpan balik tentunya tidak semata-mata langsung memberikan angket atau langsung bertanya bagaimana perasaan rekan terhadap saya sebagai CGP, tidak. Tetapi saya terlebih dahulu memberikan suatu pandangan, suatu gambaran, suatu pembelajaran. Apa sih itu CGP? Apakah itu Merdeka Belajar? Saya memberikan materi dulu di kelas sekitar 1 jam, kita sharing dulu. Nah, baru setelah itu baru saya meminta umpan balik kepada beliau. Oke Pak Zulkan. Apakah tantangan yang Bapak hadapi dalam meminta umpan balik tersebut? Nah, benar. Tentu di sini saya banyak tantangan sebenarnya, Bu. Yang pertama, tantangan saya dalam aksi nyata ini untuk terhadap rekan, ya. Bagaimana mengumpulkan rekan, itu satu. Tentu kita saling membutuhkan, tentu kita di situ dipandang kalau kita memiliki kebaikan atau kebiasaan buruk, tentu rekan tidak akan mau ikut ke dalam aksi nyata kita. Nah, di sini sangat dipentingkan bagaimana komunikasi yang baik terhadap rekan itu dia. Oke, ya, baik. Terkait dengan tantangan yang Bapak hadapi tadi, bagaimana perasaan Bapak ketika mendapatkan umpan balik tersebut? Ya, tentu saya sebagai CGP ini menjadi pembelajaran, ya, karena dari umpan balik itu kita akan melakukan perbaikan-perbaikan. Ya, oke, baik sekali. Baik Pak Zulkan, selanjutnya bagaimana Bapak merespon umpan balik yang Bapak terima dari rekan sejawat tadi? Iya, benar. Saya memberikan umpan balik tersebut dengan harapan mereka mengisinya sesuai keadaan yang sesungguhnya, ya. Jadi tidak ada paksaan, karena memang ini masih aksi nyata 1 dan 2. Nah, di situ saya membebas-bebaskan sebebas-bebasnya untuk kepada rekan saya, untuk kebaikan saya. Jadi saya meresponnya itu sebagai CGP yang memang untuk pandangan saya ke depan, harapan saya ke depan, saya ingin jadi CGP seperti apa. Oke. Terkait dengan bagaimana Bapak merespon kembali dari rekan sejawat tadi, adakah yang Bapak perbaiki berdasarkan umpan balik yang mereka berikan? Nah, benar. Dari umpan balik itu ada beberapa yang saya terima sebenarnya. Nah, yang perlu saya highlight di situ, yang perlu saya garis bawahi, yaitu mereka ingin aksi nyata itu rutin seperti itu. Jadi memang mereka ingin lagi ilmu lagi. Jadi mereka ingin kalau bisa dalam 1 kali sebulan itu rutin ada kegiatan kita di kelas yang memang bisa sharing untuk aksi nyata kepada guru. Iya, bagus. Jadi berarti kan memang mereka sangat mengharapkan. Iya, sangat gitu, mengharapkan. ya. Mudah-mudahan terlaksana. Iya. Baik Pak Zulkan, kita lanjutkan diskusi kita, yaitu tentang umpan balik dari siswa atau dari murid kita. Oke. Ya. Kita awali aja Pak, terkait tentang umpan balik dari murid. Ya. Bagaimana Bapak memposisikan murid di dalam ekosistem belajar? Oke. Nah, kalau saya terhadap murid saya, yang saya laksanakan ya, saya lebih ke ini, ikut dulu ke dunianya anak, baru saya masuk ke dunia saya untuk mengajarkan atau menuntun dia ke dunia yang sebenarnya. Jadi artinya gini, saya ajak dulu dia belajar, tapi secara bagaimana dia sesungguhnya. Misalnya, kenapa ada sampai di setiap kita kegiatan lokakarya ada dibilang guru yang zaman now katanya, ya, maksudnya guru yang memang menggunakan aplikasi, dia pakai TikTok gitu. Nah, kalau saya lebih menganggap dia itu seperti temannya dulu. Oke. Dia memposisikan, oh guru ini udah jadi teman saya gitu. Setelah itu
tentu dia ikut. Jadi setelah kita masuk ke dunia dia, kita nggak kesusahan lagi untuk mengajar apa yang akan kita ajarkan, seperti itu. Oke, jadi dia udah merasa senang ya? Iya, merasa senang. Baik, terkait itu Pak, kira-kira perubahan apa yang Bapak rasakan dalam hal interaksi dengan murid? Ya, setelah diberikan seperti itu, sebenarnya spontan kita merasa anak tidak merasa tertekan, Bu. Ya. Anak merasa bebas, anak merasa tidak ada yang perlu ditakutkan, karena kalau udah seperti itu kan dia menganggap temannya yang memang apapun yang dia katakan ya boleh-boleh saja, Ya. yang memang gak ada batasan seperti itu. Nah, disitulah dia. Ya, dia menemukan mereka belajar Benar. gitu ya. Oke. Selanjutnya Pak Sultan, Ya. apa saja upaya yang sudah Bapak lakukan untuk mengembangkan cita, rasa, dan karsa dari murid Bapak? Iya, benar. Nah, sebenarnya dari kegiatan-kegiatan tadi, sebenarnya sebagaimana murid tadi menganggap saya sebagai teman, di situ kan sudah muncul bagaimana menghargai, berarti sikap dia di situ sudah ditumbuhkan. Walaupun dia menganggap kita sebagai guru, tetap dia sopan. Kemudian bagaimana bergotong royong, berarti bergotong royong itu ada olah cita, ada olah karsa, bagaimana komunikasinya, bagaimana menggunakan raganya. Jadi memang dari kegiatan-kegiatan seperti itulah yang kita lakukan. Oke. Terus bagaimana respon murid Bapak ketika meminta pendapat atau umpan balik mereka terkait proses pembelajaran dan pengajaran yang dilakukan, termasuk juga nanti di dalamnya itu perubahan yang dilakukan sesuai dengan pemikiran Ki Hajar Dewantara yang waktu bulan lalu sudah kita bahas. Oke, tentu kalau siswa diminta langsung respon tentu bingung. Ya. Tetap saya sisihkan jam untuk bagaimana menyampaikan materi-materi CGP saya ini, kayak saya sisihkan waktu gitu, di waktu luang anak. Nah, memang di dalam pembelajaran sehari-hari kita terapkan bagaimana itu berpusat pada murid, bagaimana mengajarkan profil Pancasila seperti itu. Nah di sini cara umpan baliknya itu saya sisihkan waktu, sharing sesi murid. Kalau tadi sesi guru, ini sesi murid. Ya. Kita sediakan waktu sekitar 45 menit, 35 menit kita untuk presentasi, yang 15 menitnya kita isi kuesioner, umpan balik, melihat bagaimana respon peserta didik kita saat aksi nyata selama 1 bulan terakhir. Nah itulah cara-caranya yang saya berikan. Oke. Terus Pak Sultan, terkait dengan respon murid Bapak gitu ya terhadap perubahan pembelajaran dan pengajaran Bapak lakukan tadi, bagaimana perasaan dan apa yang ada dalam pikiran Bapak ya mendapatkan umpan balik dari murid Bapak tersebut? Nah, ya. Tentu sebenarnya ada salah satu dari umpan balik itu yang memang kita sebenarnya tersipu untuk kenapa ini terjadi seperti itu, Bu? Kenapa ini ternyata kalau tidak kita laksanakan seperti itu, ternyata kita nggak tahu gitu. Ternyata anak kita itu sebenarnya pengen ada perubahan gitu. Misalnya ada satu orang murid yang memang dia selama ini tidak berani angkat bicara, ternyata dia orang yang paling banyak komentarnya, Bu. Itu ternyata kita tidak tahu, dan ternyata setelah kita lakukan seperti ini, umpan balik mereka lebih leluasa, lebih merdeka untuk menyampaikan pendapatnya. Nah, perasaan saya di situ tuh bangga dan menjadi prioritas utama saya untuk saya lakukan perubahan. Itu dia. Hanya itu kita perlu ya untuk melakukan umpan balik. Oke Pak Sultan, terkait perasaan yang telah Bapak dapatkan dari umpan balik yang diberikan oleh siswa, terus bagaimana Bapak merespon umpan balik dari murid Bapak tadi? Apa hal yang Bapak tindak lanjuti berdasarkan umpan balik yang diberikan mereka? Iya, baik. Nah, respon dari saya sebagai CGP terhadap umpan balik yang diberikan oleh siswa saya, tentu saya terima dengan objektif ya, karena
Saya tidak akan membeda-bedakan karena semua itu adalah pendapat siswa atau pendapat murid. Nah, akan saya tindak lanjuti sebagai prioritas utama tadi ya Bu ya, untuk saya lakukan perubahan di pertemuan berikutnya. Oke, ya. Tunggu sebentar. Oke. Baik. Sekarang Pak Zulkan, kita lanjutkan yaitu terkait dengan praktek atau umpan balik dari rekan sejawat tadi itu, rencana ke depan Bapak. Dari rekan sejawat ya Bu ya, bukan siswa lagi ya. Oke. Kalau dari rekan sejawat yang memang menginginkan ada pertemuan selanjutnya, memang ada mereka menginginkan tolong kami diajarkan lagi, diberitakan lagi. Nah, saya ingin membuat kegiatan rutin yang memang 1 bulan setiap awal bulan itu memang berjalan lagi. Oke, kalau dengan murid? Kalau dengan murid ya tetap tadi prioritas utama murid ingin tidak dibeda-bedakan di kelas. Nah, akan saya buat suatu pembelajaran yang memang seluruh murid bisa ikut angkat bicara yang tidak dibeda-bedakan. Dengan keberanian yang Iya, mereka. kita nggak usah langsung memikirkan bagaimana murid ini pintar tidak. Ya. Tapi dia angkat bicara saja itu merupakan suatu kebanggaan kita jadi guru, anak tidak tertekan. Nah, kita nggak tahu ternyata di kelas kita sendiri anak nggak bisa mengungkapkan pendapat, berarti anak belum merdeka. Nah, benar-benar Pak Zulkan. Oke, sekarang kita lanjutkan pada poin terakhir nih Iya. Pak Zulkan ya. Baik, Bu. Di wawancara kita, Ibu ingin menyampaikan atau bertanya gitu ya tentang refleksi proses pendampingan hari ini. Ya. Pertama, apa hal yang paling menarik yang Bapak dapatkan setelah proses pendampingan hari ini? Oke. Baiklah, pada proses pendampingan hari ini sebenarnya sangat berkesan Ibu. Walaupun hujan, kita tetap bisa sampai ke sekolah, dan kemudian setelah di sekolah kita masuk ke kelas, dan di kelas dengan kedatangannya tadi pengajar praktik, nah anak bisa melihat langsung ternyata seorang CGP itu punya guru lagi. Nah, mereka antusias bertanya seperti itu. Nah, bukan dia saja yang ingin belajar, tapi gurunya juga belajar. Jadi dia melihat, oh Bapak juga punya guru seperti itu. Itu merupakan suatu respon ya, menurut saya respon dari lingkungan saya yang memang juga ikut senang, bahagia terhadap kegiatan pada hari ini. Oke. Itu dia. Terkait dengan itu Pak, apa yang membuat hal tersebut menarik dari Ya. Bapak gitu ya? Yang membuat itu menarik ya kan jarang didapati ya Bu. Ya. Untuk yang hal-hal semacam ini tuh respon yang langsung spontan dari anak itu kan jarang. Iya. Kita jalan-jalan aja ada yang respon, nah, berarti kan itu suatu perhatian anak terhadap kita. Oke, baik Pak Zulkan. Selanjutnya, apa yang sudah baik dan perlu diperbaiki dari pendamping di pendampingan berikutnya? Untuk pendamping ya Bu ya? Iya. Oke. Yang sudah baik itu ya kembali praktik baik kita, Ya. sharing sesinya, kemudian bertukar cerita yang terjadi, itu sudah baik menurut saya sebagai CGP. Kedisiplinan sudah baik juga. Nah, yang perlu diperbaiki dari pendampingan ini untuk pendampingan berikutnya ya Bu ya. Yang pasti satu, tetap kita atur schedule. Iya. Karena kadang schedule, ya jadwal kita itu kayak semacam Ibu bilang, kalau nggak Ibu tanya-tanya kami jadwal, kami bisa bentrok dengan jadwal yang lain. Nah, alhamdulillah Ya. PP kami udah Iya, mengatur ya, itu. betul. Tapi Nah, tetap ini ya, kami minta tetap ini sampai pendampingan terakhir nanti Ya. kami tetap ditanya. ya, Karena kalau tiba-tiba Ibu tanggal sekian gitu. ya. Nah, itu kadang susah juga. Tapi Ibu berikan kami jadwal, kami boleh lagi merespon, Bu, Ya. boleh tukar. Nah, Ibu boleh seperti itu. Itu yang Itulah perlu. salah satu keistimewaan yang ada di program Guru Penggerak tuh kerjasama, Iya. ya, berkolaborasi, Kolaborasi. mandiri, itu sangat penting sekali Iya. Pak Zulkan. Dan kita pun berusaha untuk menerapkan itu, dan Iya. kita juga akan mempraktekkan di kelas-kelas kita. Baik Pak Zulkan, Ibu sangat bangga ya dengan respon dan umpan balik yang diberikan oleh Bapak, para sekolah Bapak, dan juga
transformasi pendidikan ini. Semoga dengan adanya program Guru Merdeka ini ya pendidikan Indonesia jadi maju. Terima kasih banyak Pak Sultan. Ya, saya akhiri dengan wabillahi taufiq hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam guru penggerak, bahagia selalu, sehat Sehat. selalu. Oke.